Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Aikit Islamic Channel, channel kaum awam. Masih membicarakan tentang serba-serbi mushaf versi Madinah. Alhamdulillah kita masuk di bagian kedua. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ya, bismillah ala barakatillahi ta'ala. Ya. Riwayatu hadzal mushafi wa mustalahatu rasmihi wa dhabtihi wa addi ayihi. Ini paragraf berikutnya. Wa tubi'at fi addi ayatihi tariqatul kufiyyin an Abi Abdurrahmani Abdullah bin Habib As-Sulami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa adadu ayil Qur'ani ala tariqatihim sittatu alafin wa mi'atani wa sittatun wa thalathuna ayah. Dan dalam hal penghitungan atau penjumlahan ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, Mushaf versi Madinah ini mengikuti cara atau metode Al-Kufiyin, ahli Kufah atau ulama Kufah, yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Habib As-Sulami, ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa adadu ayil Qur'ani ala tariqatihim, dan jumlah ayat menurut metode mereka, ya, yaitu ahlul Kufah atau ulama Kufah tadi adalah 6.236 buah ayat. Ya, nanti ada versi yang lain, ya. Insyaallah kita sampaikan setelah ini. Ya. وقد اعتمد في عد الآية على ما ورد في كتاب البيان للإمام أبي عمرو الداني وناظمة الزهر للإمام الشاطبي وشرحيها للعلامة أبي عيد رضوان المخللات والشيخ عبد الفتاح القاضي وتحقيق البيان لشيخ محمد المتولي وما ورد في غيرها من الكتب المدونة في علم الفواصل. Dan dalam hal penjumlahan ayat-ayatnya, ya, ini akan disebutkan kitabnya begitu, ya, berpijak wa'tumida, berpijak pada apa yang tertera, yang keluar, ya, yang disampaikan di kitab Al-Bayan karya Imam Ad-Dani, ya, Abu Amr Ad-Dani, kemudian kitab Nadhimatuz Zuhri karya Imam Asy-Syatibi, berikut dua buah kitab syarahnya, ya, yaitu yang disyarahi oleh Al-Allamah Abi Aid Ridwan Al-Mukhallalati dan syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Kemudian juga dilihat dari kitab Tahqiqil Bayan karya Syekh Muhammad Al-Mutawalli. Wa ma warada fi ghairiha minal kutubil mudawwanati fi ilmil fawasili. Dan juga keterangan-keterangan yang keluar di selain kitab-kitab tadi, ya, yang berasal dari kitab-kitab yang memang ditulis, ya, al-mudawwanah itu ditulis fi ilmil fawasili, dalam ilmu fawasil. Ya, fawasil ini adalah jamak dari fasilah. Ya, kalau dalam ilmu qiraat ini atau ilmu ini, ya, tentang Al-Qur'an, ulumul Qur'an, fasilah ini maknanya adalah apa? Terkait dengan kata terakhir dalam sebuah ayat. Ya. Jadi penghitungan ayat itu kan jelas dibahas, ya, berdasarkan kata terakhir dari sebuah ayat, gitu ya. Makanya disebut dengan ilmul fawasil. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang seperti kami sampaikan tadi. Jadi dalam hal penjumlahan ayat, para ulama itu terbagi menjadi 7 kelompok, ya, 7 madhab, yaitu al-adad al-madani al-awwal, al-adad al-madani al-akhir, kemudian al-adad al-makki,
al-adad al-basri, al-adad ad-dimashqi, al-adad al-himsi, al-adad al-kufi. Jadi ada 7 ini. Dan masing-masing punya penjumlahan tersendiri, tentunya ya sudah ada ahlinya. Ya dari para ulama-ulama sesuai dengan nama daerahnya ini. Ya, yang pertama adalah Al-Madani Al-Awwal, itu mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu ada 2 riwayat. Ya. Yang pertama 6.214, yang kedua adalah 6.217. Kemudian untuk Al-Madani Al-Akhir itu ada 6.214. Sedangkan Al-Adad Al-Makki, Mekah, ya kalau Al-Madani kan tadi Madinah. Ya, kalau Al-Makki, Al-Adad Al-Makki itu ada 6.210 ayat. Sedangkan menurut Al-Adad Al-Basri atau Al-Addul Basri, Basrah ini di Irak, ya di Irak ada 6.204 ayat. Kemudian Al-Adad Ad-Dimashqi, yakni di Damaskus di Syam ya, atau Syria, itu mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran ada 6.226 atau 6.227. Sedangkan Al-Adad Al-Himsi, ini juga di Syam, ya, mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu ada 6.232. Dan yang terakhir Al-Adad Al-Kufi yang dijadikan patokan untuk riwayat Hafiz an Asim, ya versi Madinah ini, ya, itu mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu ada 6.236. Gitu ya, itu tambahan dari kami. Baik, kita lanjutkan. Wa ukhidha bayanu ajza'ihi thalathina wa ahzabihi sittina wa ansafiha wa arba'iha min kitabi ghaithin naf'i lil'allamati as-Safaqushi, ya as-Safaqusi wa ghairihi minal kutubi. Dan keterangan tentang ajza, ya juz Al-Qur'an, pembatasan juz begitu, yang jumlahnya ada 30. Kemudian hizibnya ahzab, jamak dari hizb, ya hizbun, hizbani, ahzab. Kalau tadi juz'un, juz'ani, ajza. Ya. Dan keterangan tentang jumlah hizibnya yang ada 60, ya. 30 dibagi 2 begitu, karena hizib itu adalah setengahnya juz, ya. Ada 60 jadinya. Wa ansafiha, dan pertengahan ha ini kembalinya kepada hizib. Ya, pertengahan Pertengahan hizib begitu. Kemudian juga arba'iha, dan seperempatnya hizib, yaitu ukhidha, keterangannya diambil dari kitab Ghaithin Naf'i lil Allamah, karya Al-Allamah As-Safaqusi, dan kitab-kitab yang lainnya. Gitu ya. Ya. Dan ini bisa kita cermati nanti di Mushaf Madinahnya. Jadi ada istilah juz, ya kan? Kemudian ada istilah nisful juz, itu juga bisa, atau pertama rub'ul hizb, ya maaf, rub'ul hizb, nisful hizb, kemudian salah satu arba'il, atau ya salah satu arba'i al hizb, begitu baru nanti hizib berikutnya, ya. Itu dan seterusnya nanti insyaallah bisa Anda atau kita cermati di mushaf versi Madinahnya. Ya, kemudian wa ukhidha bayanu makkiyihi wa madaniyihi fil jadwalil mulhaqi bi akhiril mushafi min kutubit tafsiri wal qiraat. Dan keterangan tentang makiyah dan madaniyahnya yang itu dicantumkan, ya, fil jadwal, ya dalam daftar al-mulhaq, yang dicantumkan, yang dilampirkan begitu bi akhiril mushaf, di akhir mushaf, itu diambil dari kitab-kitab tafsir dan ilmu qiraat. Begitu. Ya. Kemudian ini yang penting sekali menurut kami dan banyak yang mungkin kurang paham atau belum tahu.
walam yudhkar al-makkiyyu wal madaniyyu baina daffatai al-mushafi awwala kulli suratin ittiba'an li ijma'i salafi ala tajridil mushafi mimma siwal Qur'anil Karim. Dan ya keterangan tentang Makkiyah dan Madaniyah ya dari setiap surat yang biasanya kalau di mushaf terbitan Indonesia itu ada di awal surat ya di samping basmalah biasanya ya. Surat ini Makkiyah, surat itu Madaniyah dan seterusnya itu tidak disebutkan ya. Kalau kita lihat nanti di mushaf versi Madinah itu memang tidak disebutkan di awal setiap suratnya. Ya, ini kita lihat walam yulkar al-makki wal madaniyu, dan Makkiyah serta Madaniyahnya itu tidak disebutkan bainada fatail mushaf di dua bab pembatas mushaf begitu ya. Awwala kulli suratin di setiap awal setiap surat. Kenapa? Ittiba'an li ijma'i salafi ala tajridil mushafi mimma siwal Qur'anil Karim. Karena ittiba' ya mengikuti ijma' ulama salaf tentang apa? Ala tajridil mushafi, untuk mengosongkan mushaf itu mimma siwal Quran. Mengosongkan, meniadakan di dalam mushaf itu apa-apa yang selain dari Al-Quran. Jadi keterangan tentang Makkiyah dan Madaniyah karena memang itu bukan Al-Quran akhirnya disingkirkan. Ya, maksudnya kemudian difasilitasi ada di akhir mushaf begitu. Ya, tidak seperti di mushaf-mushaf versi Indonesia. Ya, lanjut dulu. Haitsu nuqila al-amru bi tajridil mushafi mimma siwal Qur'ani 'an Ibnu Umar wa Ibnu Mas'udin wan Nakhai wa Ibnu Sirin. Di mana perintah ya, perintah untuk mengosongkan mushaf dari selain Al-Qur'an itu nukila, dinukil an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, kemudian Ibnu Mas'ud, An-Nakhai, kemudian juga Ibnu Sirin. Ya, kama fil muhkam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Muhkam karya Imam Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani, kemudian juga di dalam kitab Kuttabil Masahif, ya, Kuttabil Masahif karya Ibni Abi Dawud dan kitab-kitab selain keduanya. Itu sebab pertama. Jadi mengikuti arahan dari kaum salaf begitu untuk mengosongkan Al-Qur'an dari selain Al-Qur'an. Kemudian sebab kedua, kenapa kok Makkiyah dan Madaniyahnya tidak ditulis di awal setiap surat adalah wali anna ba'dha suwari mukhtalafun fi makkiyatihi wa madaniyatiha, ya, makkiyatiha wa madaniyatiha. Karena sebagian surat itu masih ada perselisihan terkait Makkiyah dan Madaniyahnya. Kama lam tudhkar al-ayatul mustathnatu minal makkiyyi wal madaniyyi. Sebagaimana memang juga tidak disebutkan ayat-ayat yang dikecualikan dari yang surat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi memang ada surat-surat itu, umpamanya dikatakan surat Madaniyah, tapi aslinya ada ayat tertentu atau ayat-ayat tertentu itu yang dikecualikan. Jadi dari, kalau umpamanya itu surat Madaniyah, ya ada ayat-ayat tertentu ternyata itu surat termasuk apa? Ayat-ayat Makkiyah dan sebaliknya. Gitu ya. Kemudian li'anna ar-rajiha annama nazala qabla al-hijrati aw fi tariqil hijrati fahuwa makkiyun. Ya, karena memang yang rojih bahwa ayat-ayat ma di sini apa-apa yang, tapi maksudnya adalah ayat-ayat yang begitu turun qablal hijrah, yang turun sebelum hijrah, au fi tariqil hijrah, atau di dalam perjalanan hijrah, fahuwa makkiyun, maka itu termasuk apa? Ayat-ayat Makkiyah. Wa inna zala bi ghairi Makkah, meskipun tidak turun di kota Mekah, gitu ya.
Ya, wa anna ma nazala ba'dal hijrati fahuwa madaniyun. Dan bahwa ayat-ayat yang turun setelah hijrah maka itu termasuk ayat-ayat madaniyah. Wa in nazala bi Makkah. Meskipun ayat-ayat itu turun di Mekah. Jadi patokannya adalah hijrah ya, waktu hijrah begitu. Baik sebelum ya ataupun sesudahnya. Begitu ya. Itu sebab kedua. Ya. Karena memang apa? Masih ada perselisihan terkait dengan makiyah dan madaniyah dari ayat semua ayat Al-Qur'an. Ya, maksudnya sebagian ya, sebagian kecil dari ayat Al-Qur'an begitu. Baik. Kemudian wali annal mas'alata fiha khilafun mahalluhu kutubut tafsiri wa ulumil Qur'anil Karim. Sebab yang ketiga adalah karena memang permasalahan seperti ini, permasalahan makiyah dan madaniyah ini fiha khilafun, ada perselisihan di kalangan para ulama, perbedaan pendapat, mahalluhu yang tempat pembahasannya adalah kutubut tafsir. Ya, tempat pembahasannya itu adalah di kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab tentang ulumul Qur'anil Karim. Ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Ya, sebentar. Wa ukhidha bayanu wuqufihi mimma qarrarathu al-lajnatul musyrifatu ala muraja'ati hadzal mushafi ala hasabi maqtadathu al-ma'ani mustarshidatan fi dzalika bi aqwalil mufassirina wa ulama'il waqfi wal ibtida'i kaddani fi kitabihi al-muktafa fil waqfi wal ibtida' wa Abi Ja'farin An-Nahas fi kitabihi al-qat'i wal i'tinaf ya wal i'tinaf wa ma tubi'a minal masahifi sabiqan. Dan keterangan tentang wakaf-wakafnya itu diambil dari apa yang telah ditetapkan oleh, yang diputuskan oleh lajnah ya, tim begitu, al-musyrifah, yang mengelola, yang mengontrol ya, dan semisalnya ya, ala murajaati hadzal mushaf, yang memang tugasnya adalah untuk memurajaah, meneliti, yang ngecek begitu, ngecek ulang mushaf ini. Ala hasabi maqtadathul ma'ani mustarsyidatan fi dzalika, dan seterusnya ya. Sesuai ala hasabi, sesuai dengan tuntutan makna ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh makna-makna ayat tadi, mustarsyidatan, ya mengambil petunjuk, mengambil arahan ya, fi dzalika, dalam hal itu, dalam hal pemaknaannya ya, dalam hal wakaf ya, itu karena memang wakaf itu apa, sangat terkait dengan pemaknaan begitu ya, fi bi aqwalil mufassirin ya, yang mengambil petunjuk, arahan dari siapa? Dari pendapat-pendapat para ahli tafsir dan ulama wakaf dan ibtida. Ya, seperti Al-Imam Ad-Dani dalam kitabnya Al-Muktafa fil Waqfi wal Ibtida, kemudian Abi Ja'far An-Nahas dalam kitabnya Al-Qat'i wal I'tinaf. Jadi al-ibtida itu sama dengan al-i'tinaf ya. Nah, secara umum begitu. Kemudian wa ma tubi'a minal masahifi sabiqan, dan juga sebagai apa yang tertera atau dicetak pada mushaf-mushaf yang sebelumnya. Jadi itu juga dijadikan sebagai pertimbangan untuk apa, peletakan dan penentuan tanda wakaf-wakaf di mushaf versi Madinah ini. Baik, kita lanjut dulu. Wa ukhidha bayanu sajadati wa mawadhi'iha min kutubil hadithi wal fiqhi ala khilafin fi khamsin minha bainal a'immatil arba'ati. Ya. Wa ukhidha bayanu sajadati, dan keterangan tentang ayat-ayat sajadahnya ya. As-sajadat ini jamak dari as-sajdah ya. Ketika mufrad itu jimnya
bersukun ya, tapi kalau sudah dijamak itu akhirnya difathahkan. As-sajdatu, as-sajdatani, as-sajadat. Ya. Sekali lagi, keterangan tentang ayat-ayat sajdahnya itu diambil ya, wa mawadhi'ah, dan tempat-tempatnya, tempat-tempat sujud tadi, sujud tilawah ya, yang sering kita sebut dengan sujud tilawah, itu diambil dari kitab-kitab hadis dan fikih ala khilafin ya, dengan perbedaan pendapatnya ya dari para ulama fi khamsin minha bainal a'immatil arba'ati. Ya, di dalam 5 surat, ya, minha ini adalah surat-surat Al-Qur'an kembalinya, bainal a'immati al-arba'ah, ya, perselisihan pendapat, perbedaan pendapat di antara keempat imam madhab. Walam tata'arrad al-lajnatu li dzikri ghairihim wifaqan aw khilafan. Dan tim yang memusyrifi ini, yang melakukan isyraf pada mushaf ini, tidak mau berpanjang lebar atau masuk terlalu dalam ya, li dzikri ghairihim wifaqan aw khilafan, ya, untuk menyebutkan pendapat-pendapat dari selain keempat imam tadi, baik yang setuju, ya, sepakat, ataupun yang ada perselisihan atau beda pendapat begitu. Ya, yang ada perselisihan pendapat itu adalah wahiyya as-sajdatu tsaniyatu bi suratil hajj, ya, sujud, ayat sujud yang kedua di surat Al-Hajj, ya. Itu ayat ke-77 halaman 341. Ya, dan ini insyaallah sudah standar karena memang mushaf versi Madinah ini setiap halamannya itu terdiri dari 15 baris, ya, kecuali halaman atau lembar pertama ya. Dua halaman pertama itu ya berkecualian, yaitu surat Al-Fatihah, kemudian 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah ya. Selain itu semuanya 15 baris begitu. Tentunya diselingi juga dengan nama-nama suratnya ya, sebagaimana yang bisa kita lihat di mushaf. Itu yang pertama yang diperselisihkan, yaitu surat Al-Hajj ya, yaitu ayat sujud yang kedua, ayatnya 77 halaman 341. Kemudian yang kedua adalah was-sajadatul waridatu, dan sujud-sujud, ayat-ayat sujud yang ya keluar al-waridah fi suwaril atiyah, di surat-surat berikut ini ya. Yang pertama surat Shad ya, ini ayatnya 24 halaman 454. Kemudian wan najmi, surat An-Najm ayat 62 halamannya 628. Selanjutnya suratul Insyiqaq ya, surat Al-Insyiqaq itu ayat 21 halaman 589. Dan yang terakhir adalah surat Al-Alaq ya, ayat 19 halamannya adalah halaman nomor 597. Begitu ya, itu yang diperselisihkan. Ya. Wallahu a'lam. Itu kemudian wa ukhidha bayanu mawadhi'is sakatati, ya, sakta inda hafsin minasyatibiyyati wa syuruhiha wa tu'rafu kaifiyatuha bitalaqi min afwahi syuyukhi. Dan keterangan tentang tempat-tempat bacaan sakta, ya, ini as-saktatu, ini juga mirip dengan tadi as-sajdatu ya. Ini as-saktatu, as-saktatani, as-sakatat ya. Dan keterangan tentang tempat-tempat sakta ya, bacaan sakta, atau ini terkait dengan berhenti ya dalam membaca, dan ini ada keterangan tersendiri. Inda hafsin, di riwayat Hafs, minasyatibiyyati, ya, diambil dari Tariq Asy-Syatibiyah, jalur Syatibiyah, wa syuruhiha, ini nadhaman Asy-Syatibiyah jadinya maksudnya ya, dan syuruhiha, dan syarah-syarahnya,
Wa tu'rafu kaifiyatuha, ini penting sekali ya, harus jadi catatan, dan bisa diketahui caranya, cara bersaktah ini bitalaqi, dengan cara bertalaqi min afwahi syuyukh, dari langsung dari ajaran atau apa namanya, talqin dari para masyayikh. Ya, jadi langsung berhadapan. Karena memang durasinya itu ada ketentuan tersendiri dalam ilmu qiraat. Ya, begitu ya. Baik. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa kepada kita, ya, menjadi sarana bagi kita untuk semakin paham, kemudian membuka cakrawala kita khususnya terkait dengan mushaf versi Madinah ini. Ya, dan akhirnya kita pun nanti tahu dengan pembukaan yang ada tadi, ini kan baru pembukaan, itu kita akhirnya paham bahwa memang mushaf ini ditulis dengan sangat hati-hati. Ya, dengan mempertimbangkan banyak hal begitu, dan memang disebutkan kitab-kitabnya. Jadi semuanya ada dasarnya begitu, ya. Kemudian meskipun ya ada beberapa catatan, ya, dan insya Allah besok juga kita sampaikan. Itu baiklah, kita segera tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Mudah-mudahan berkah. Atas segala salah kami mohon maaf, atas segala khilaf dan kurang kami mohon pemaklumannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.